Pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali. Masih kita membahas soal perempuan berkebaya Indonesia. Masih bersama Rahmi Hidayati, pendiri komunitas perempuan Indonesia berkebaya. Dan bersama Asadia Akil, generasi muda pecinta kebaya. Mbak Mimi, ini kalau bicara soal kebaya, orang sebetulnya banyak tahu bahwa kebaya adalah pakaian khas perempuan Indonesia gitu. Tapi apakah ini sudah diketahui oleh dunia lah? Gitu kira-kira. Nah, kebetulan belum banyak yang tahu kalau di luar itu bahwa kita punya kebaya. Punya pakaian khas? Iya, punya pakaian khas. Mungkin karena kita ketika di luar negeri itu tidak berkebaya. Kita malah ngikutin pakaian di negara tempat kita berada. Iya, bahkan ketika orang asing itu juga ke sini, mereka nggak ngelihat pakaian asli kita seperti apa gitu. Nah, kenapa kebaya? Ini kritik sebetulnya ya? Ketika mereka datang ke kita, mereka tidak melihat pakaian khas kita, itu karena memang kita sudah tidak banyak menggunakan itu kan? Iya, betul. Itu kritik sebetulnya. Iya, jadi bagaimana caranya supaya budaya kita yang sejarahnya panjang, nilai filosofinya juga tinggi ini, bisa kita angkat lagi. Nah, soal filosofi tadi belum selesai itu. Apa sebetulnya filosofi dari kebaya itu? Nih, misal salah satunya ya, kebaya itu bentuknya, itu dia simetris. Kiri kanan tuh sama. Artinya apa? Hidup kita itu harusnya seimbang. Gitu, dalam hal apapun kita seimbang. Dalam hal sosial, dalam hal ekonomi, dalam hal keagamaan. Nah, itu yang salah satu yang diperlihatkan oleh kebaya. Kayak lagu dangdut yang sedang-sedang saja maksudnya gitu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Iya. Yang ini ya, yang apa namanya, simetris, yang seimbang. Seimbang, dan itu juga simple gitu, modelnya juga kan sebenarnya simple. Tapi memang ada pakem-pakem yang ketika kita acara keagamaan, ketika kita acara adat, itu kebayanya harus yang ini. Kainnya harus seperti ini. Contohnya? Misalnya kain kalau acara-acara di keraton, entah di Jogja, entah di Solo gitu, harus pakai di wiron nih, bagian depan ininya nih. Wiron itu yang kayak dilipet-lipet gitu bukan? Yang dilipet-lipet itu, ada hitung-hitungannya juga gitu. Berapa kali lipetan, itu jumlahnya ganjil misalnya. Nah, itu harus di wiron, dan ada upacara yang bajunya tuh harus panjang dan warnanya hitam. Di Sumatera Barat biasanya mereka pakai kebaya panjang, warnanya putih, dan itu atasnya tuh pakai disebutnya tengkulu, dan itunya model kebayanya disebutnya kebaya basiba. Itu khusus untuk yang di Sumatera Barat, tapi itu tadi pakemnya sama. Nah, saya sendiri tuh orang Minang, 1000% saya Minang. 1000% ya? Dan itu kan kalau di Minang itu dikenalnya baju kurung. Tapi kebaya sehidup, seumur-umur hidup yang saya ingat tentang nenek saya dan orang-orang di kampung saya, itu mereka pakai kebaya juga. Nah, kebetulan tahun 2018 saya sama Mapala UI kita ekspedisi ke pegunungan Pegaf di Papua. Di situ pas 17 Agustus ibu-ibunya pakai kebaya semua. Di pegunungan yang tingginya 2000 mdpl. Masa? Berkebaya, dan ketika saya tanya ke ibu-ibu di sana, kok pakai baju ini? Terus dia bilang, ini kan pakaiannya perempuan Indonesia. Dan saya tuh benar-benar terharu. Jadi kebaya itu udah dari Sabang sampai Merauke gitu mereka berkebaya. Waktu itu saya juga sempat ketemu sama Sultan Tidore. Waktu saya pakai kebaya, terus beliau tanya, habis kondangan ya? Saya bilang, enggak Pak, saya tiap hari pakai ini. Akhirnya Pak Sultan tuh cerita bahwa perempuan-perempuan Tidore itu juga berkebaya. Terutama untuk acara-acara resmi, acara-acara keagamaan. Di sana kan Islam ya mayoritas, itu mereka harus berkebaya. Tidore loh, bukan Jawa. Jadi kalau orang bilang bahwa kebaya itu pakaian Jawa banget dan gerakan ini Javanisasi, itu salah gitu. Di gunung loh 2000 mdpl mereka berkebaya. Dan kalau misalnya saya orang Minang, saya harus iniin kebaya, baju kurung. Tapi kan nggak semua orang pakai baju kurung. Cuman semua orang pakai kebaya. Bahkan sahabat saya itu Ibu Wali Kota Bitung, dia punya foto keluarganya, buyut-buyutnya, foto 200 tahun yang lalu sudah berkebaya. Di Bitung. Di Bitung. Bitung itu Sulawesi Utara. Udah berkebaya juga 200 tahun yang lalu. Jadi memang kebaya itu emang perempuan Indonesia gitu. Bukan cuman perempuan Jawa. Nggak perlu diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi. Itu karena saya berpengalaman langsung. Makanya saya yakin banget ini kita emang benar-benar harus
berusaha gitu loh mempertahankan kebaya ini. Nah, ini soal mempertahankan kebaya, kenapa kalau boleh saya sebutkan gitu ya, kan tadi juga ada kritik sebetulnya bahwa sekarang banyak perempuan itu yang sudah jarang berkebaya, kecuali mungkin kalau ada acara resmi, itu pun nggak semua melakukannya. Ya. Kenapa menurut Anda? Kebanyakan teman-teman saya yang tadinya suka ketawa ngelihat saya naik gunung kebayaan, setiap hari saya pakai kebaya, dibilang gini, nggak ribet tuh gitu pakai kain. Soal praktikal, soal apa namanya yang itu praktis. dianggapnya ribet kalau pakai kain. Nah, akhirnya saya suka sharing-sharing gimana cara pakai kain yang praktis, yang untuk kita sehari-hari. Tapi untuk yang pakem kita harus ikutin yang budaya dasarnya. Kayak saya tadi bilang kalau acara keagamaan, acara-acara resmi ya. Acara resmi harus pakemnya yang pakai wiron, yang kebayanya model ini kita ikuti. Tapi untuk sehari-hari, nah kita sesuaikan karena saya sendiri kalau misalnya lagi pergi meeting macet banget, saya turun naik Gojek, naik Grab gitu, ya kalau saya pakai kebaya yang wiron-wiron kan ribet tuh naik Gojek gitu. Tapi karena memang untuk sehari-hari saya sesuaikan, ya bisa. Tapi sebetulnya yang kita sebut kebaya itu apakah bajunya ini atau baju dan penutup bagian bawahnya itu? Ya, kalau dua-duanya atau bagaimana sebetulnya? Kalau kebaya itu bajunya namanya kebaya. Bajunya kebaya. Kalau berkebaya itu temennya kebaya itu yang benar tuh kain. Kain bisa kain batik atau kalau di daerah-daerah yang mereka menghasilkan apa namanya tenun bisa kain tenun tapi kain kayak gini nih. Itu artinya berkebaya. Berkebaya. Tapi kebaya ya bajunya ini kebaya. Kalau berkebaya temenannya tuh kain gitu. Artinya gini, kalau misal yang sekarang didorong sama Mbak Mimi dan komunitas, sebetulnya adalah kebayanya atau berkebayanya? Berkebayanya. Berkebayanya, Karena kan bisa jadi, kayaknya saya pernah juga ngelihat orang pakai jeans tapi juga pakai baju kebaya kan? Iya. Nah, kalau buat kita nih, nggak apa-apa kalau misalnya mereka belum cuman bajunya aja kebaya, bawahnya jeans, karena kalau untuk ngajak mencintai sesuatu kita nggak boleh maksa, apalagi untuk anak muda. Mereka mau. Kalau maksa bukan menyukai, bukan mencintai. Kalau nanti itu mereka terpaksa. Makanya lah kalau misalnya anak saya juga misalnya dia kuliah bawahnya pakai jeans nggak apa-apa. Tapi kan pelan-pelan saya akan kasih tahu sekali-sekali pakai kain ya. Ini anaknya juga ada di sini sebetulnya pemirsa. Saya ke Mbak Asadia. Mbak Asadia. Iya. Halo, kalau Mbak Asadia sendiri ini seringnya berkebaya, artinya pakaian kebaya dengan kain, atau kadang-kadang dengan baju kebaya tapi bawahnya bisa apa saja, celana panjang mungkin atau apa? Kalau saya menyesuaikan acara sih lebih tepatnya. Kalau misalnya emang lagi misalnya hanya syuting atasnya aja gitu kan, bawahnya pakai celana gitu bisa, atau lagi mobilitas tinggi gitu kan, jadi pakai celana, atau pakai kain pun kainnya yang udah jadi rok gitu, jadi waktu saya jalan-jalan tuh jadi rok gitu, jadi buat lebih enak lah jalan-jalan gitu kan. Jadi banyak betul modifikasinya sebetulnya ya yang bisa membuat lebih praktis ya. Iya. Baik. Kalau keseharian ini di luar misalkan berwisata atau acara resmi, pernah nggak misalkan mungkin jalan-jalan lah di mana gitu menggunakan kebaya gitu? Pernah juga? Baru ingat pernah ke museum gitu, biasanya karena bagus kan ya, jadi gimana ya, di museum tuh biasanya kan antik-antik gitu, jadi saya kadang-kadang tuh merasa antik juga dengan kebaya. Iya, jadi pas di foto tuh jadi lebih instagramable gitu kalau istilah anak sekarang. Lebih gitu. serasi ya. Iya. Baik. Mbak Asadia, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Iya, sama-sama. Nah itu dia soal praktis. Sebetulnya kita sempat ngobrol sedikit sama Mbak Mimi bahwa Mbak Mimi juga berharap, sebetulnya banyak juga yang berharap bahwa dunia bisa mengenal bahwa berkebaya itu adalah pakaian khas perempuan Indonesia, seperti misalkan sari di India atau
itu dari Korea atau dari Jepang, kimono misalkan. Sebetulnya mereka juga bukanlah pakaian-pakaian yang praktis. Betul nggak gitu? Iya, betul. Tapi mereka karena sudah sangat cinta pada busana yang asli mereka punya, itu bukan jadi sesuatu yang berat buat mereka. Nah, sekarang tantangan kita gimana menumbuhkan cinta pada kebaya ini, bukan cuma pada generasi-generasi yang sesaya gitu, tapi generasi ke anak-anak kita juga, ke mungkin yang ke cucu-cucu juga. Memang Mbak Mimi generasi yang mana sih sebetulnya? Kalau saya sih masih generasi milenial. Kolonial, Bu. Tapi ya itu kalau bukan, kalau nggak kita perkenalkan mereka kebaya itu apa, jenis-jenisnya gimana, ya mereka pakai sih ketika acara Kartinian, ketika wisudaan, tapi mereka nggak punya rasa di dalam jiwanya tuh, ini kebanggaan saya loh, saya pakai kebaya, ini punyanya Indonesia, ini ciri khasnya Indonesia. Gitu. Ini hanyalah pakaian resmi, kalau pakaian acara resmi. Wajib, udah. Oh, pakaian wajib. Pakaian wajib aja, bukan pakaian yang dia pakai sepenuh jiwa raga gitu. Nah makanya gimana ya caranya supaya ada rajin-rajin orang pakai kebaya. Muncullah ide Selasa Berkebaya itu. Nah itu kenapa Selasa? Cuman karena kata-kata Selasa kebaya nyambung kan? Selasa, karena huruf vokalnya. Huruf vokalnya berurutan pas banget. Selasa kebaya, kemana? Ke pasar. Itu bisa nyambung terus itu. Mbak Mimi, kita akan bahas ini nanti di segmen berikut. Sip. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.